Penatua Suang dengan tenang mengulurkan kedua tangannya. Lapisan cahaya hijau zamrud langsung memblokir lubang seukuran kepalan tangan di dada Yu Hao. Setelah itu, tangan tetua Suang mulai bergerak dengan teratur. Orang bisa melihat untaian cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya setipis helai rambut yang menusuk tubuh Huo Yu Hao. Dia memang cekatan, untaian lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya bergetar tanpa henti. Luka di dada Huo Yu Hao pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, meridian di sekitar racun api kembali ke posisi semula dengan rapi dan teratur. Penatua Xuan berjalan ke sisi tempat tidur dan menekan titik tertentu di perut Huo Yu Hao dengan dua tangan. Kekuatan jiwa yang lembut datang dari telapak tangannya dan memasuki tubuh Huo Yu Hao, menyelimuti organ dalamnya. Baru saat itulah Penatua Xuan sedikit mengangguk pada Penatua Suang. Penatua Suang melantunkan, "Kembalilah ke posisimu." Kedua tetua bertindak bersama. Kekuatan jiwa yang dilepaskan Penatua Xuan bergetar sedikit, dan seluruh tubuh Huo Yu Hao bergetar hebat. Dia memuntahkan seteguk darah merah keunguan. Wanita salju mengangkat tangan kanannya, dan seberkas cahaya biru tua melesat keluar. Seketika, darah membeku menjadi es batu yang dipegangnya. Tangan tetua Xuan tetap di tempatnya, sementara tetua Suang mulai memukul tubuh Huo Yu Hao dengan cepat dengan telapak tangannya. Kedua tetua bekerja sama. Penatua Xuan melindungi organ dalam Huo Yu Hao, sementara Penatua Suang membantu mengatur kembali lorong-lorongnya. Sepanjang seluruh proses ini, Huo Yu Hao tidak hanya harus menanggung rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia juga harus menggunakan deteksi spiritualnya untuk membantu para tetua menemukan tempat yang tepat. Wang Dong'er telah berbalik sekarang. Dia berdiri di dekat kepala Huo Yu Hao. Mata indahnya sedingin es saat dia terus menggunakan handuk untuk menyeka darah kotor yang keluar dari mulut dan hidung Huo Yu Hao. Untuk menenangkan dirinya, dia tampaknya telah menutup perasaannya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan mampu menahan rasa sakit emosional. Seluruh proses tidak memakan waktu lama, hanya sekitar 3 menit. Namun, bagi mereka berempat, 3 menit ini terasa seperti setahun. Akhirnya, Penatua Suang berhenti. Dengan satu pukulan terakhir, dia membiarkan tangannya menyapu tubuh Huo Yu Hao dari bahunya sampai ke perutnya. Energi vital yang kuat bergema di seluruh tubuhnya dan kemudian perlahan-lahan naik melalui tubuhnya dari perutnya. Mengikuti gerakan tangan tetua Suang, sejumlah besar darah kotor menyembur keluar dari mulut Huo Yu Hao. Ini adalah darah beku di tubuhnya. Penatua Suang baru saja mengeluarkannya darinya. Sekarang, tangan Penatua Suang kembali ke pundak Huo Yu Hao. Baik dia dan Penatua Xuan menghela nafas lega. Warna sepertinya merembes kembali ke wajah Huo Yu Hao. Kepala tetua Suang beruap. Perawatan tadi juga telah menguras tenaganya. Sementara seluruh proses tidak membutuhkan banyak kekuatan jiwa, itu masih sangat menegangkan baginya. Dia harus mengatur semua lorong yang kacau di tubuh Huo Yu Hao, mengembalikan organnya ke posisi semula, dan mengeluarkan darahnya yang tersumbat. Proses ini harus diselesaikan dengan cepat. Karena Huo Yu Hao mungkin tidak dapat menahannya. Jika itu terjadi, usahanya akan sia-sia. Selain itu, semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin banyak darah yang akan hilang dari Huo Yu Hao. Huo Yu Hao terengah-engah dan menghirup banyak udara. Dadanya, yang tidak menunjukkan gerakan nyata dalam 20 hari terakhir, mulai naik dan turun perlahan. Wang Dong'er sudah menghabiskan banyak handuk. Dia tidak membiarkan setetes darah kotor menodai tubuhnya. Penatua Suang menoleh untuk melihat Penatua Xuan dan sedikit mengangguk. Penatua Xuan menarik kekuatan jiwanya. Namun, kedua tetua itu memandang Huo Yu Hao dengan cemas. Sekarang organ-organnya telah kembali pada posisinya dan lorong-lorong utamanya telah dibersihkan, yang terpenting adalah apakah tubuh Huo Yu Hao dapat membangun kembali sistem peredaran darahnya. Ini termasuk peredaran darah dan kekuatan jiwanya, dan apakah dia bisa mengendalikan peredarannya. Wajah putih pucat Huo Yu Hao memaksakan senyum. Dia tidak punya energi untuk berbicara, dan seluruh tubuhnya tertutup lapisan keringat yang tebal. Tubuhnya didera rasa sakit yang luar biasa. Pada saat ini, masalah terpenting telah diselesaikan. Namun, energi asal es dari langit dan bumi masih ada di tubuhnya. Kekuatan jiwanya sendiri, selain yang berada di bawah dantiannya, masih dalam keadaan kacau. Selain itu, ada lorong yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Penatua Suang hanya membantunya membereskan yang paling penting.
Adapun sisanya, dia harus melakukannya sendiri. Ketika dia melihat jejak senyum di wajah Huo Yuhao, Penatua Xuan akhirnya menghela napas lega. Hidup orang ini aman. Dia sekarang akan memasuki fase pemulihan normal. Huo Yuhao menutup matanya. Dia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk beristirahat. Organ dan lorongnya baru saja kembali ke posisi semula. Energi asal langit dan bumi tipe S yang sangat besar di tubuhnya akhirnya terkendali berkat energi jiwa Penatua Xuan. Jika dia tidak bisa segera mengendalikannya, situasi internalnya pasti akan mundur setelah istirahat malam. Tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk lorong-lorongnya dibersihkan. Karena itu, Huo Yuhao tidak peduli seberapa lemah lorongnya, dia segera mencoba menghubungkan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwa di dantiannya. Kemudian, dia memaksa kekuatan jiwanya untuk beredar melalui tubuhnya. Dia ingin mendapatkan kembali otonomi tubuhnya, jadi dia harus membiarkan energi jiwanya mengalir melalui tubuhnya. Hanya dengan begitu dia bisa menekan energi asal yang ada di dalam dirinya. Ini adalah proses yang menyakitkan. Saat energi jiwanya naik di tubuhnya, dia harus menahan rasa sakit yang mirip dengan ditusuk oleh 10.000 jarum. Bahkan lebih banyak butir keringat menetes dari tubuhnya. Kasur di bawahnya hampir seluruhnya basah kuyup. Wang Dong'er terus menyekanya dengan handuk. Elder Zhuang dan Elder Xuan mengamatinya dengan hati-hati dari samping. Ekspresi kekaguman perlahan muncul di mata Penatua Xuan. Dia menoleh untuk melihat Elder Xuan dan mengangguk, berkata, tidak heran Elder Mu memilih anak ini. Di antara semua master jiwa yang pernah saya lihat, dia memiliki kemauan yang paling kuat. Dia dapat menahan rasa sakit yang begitu hebat, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Satu kata di seluruh perawatan. Anak yang luar biasa, Penatua Xuan juga mengangguk, dan berkata, melihatnya sekarang membuatku lega. Dia benar-benar seperti kecoak yang tidak bisa dihancurkan. Selama dia bisa pulih, dia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Energi asal dalam tubuhnya sangat besar. Memang, jika dia bisa menyerap semuanya, itu pasti akan membantu kultivasinya di masa depan. Untuk master jiwa dengan jiwa ultimate, peningkatan ini akan secepat roket. Sepertinya dia tumbuh jauh lebih cepat daripada kami harapkan, Tetua Zhuang terkekeh, hanya saja, jangan memaksanya untuk tumbuh lebih cepat dari biasanya. Baginya, kita harus melindunginya dengan baik. Dia harapan kita untuk masa depan. Selama Akademi memilikinya, kita tidak perlu khawatir untuk masa depan, 100 tahun ke depan. Penatua Xuan mendengus, jika bajingan ini memberiku lebih banyak masalah di masa depan, aku akan mengikatnya ke pilar utama pavilion Dewa Laut sehingga dia tidak bisa lari kemana-mana. Setelah dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa juga. Memang, semakin dalam cinta, semakin ketat perlakuannya. Kekuatan jiwa Huo Yuhao perlahan naik ke seluruh tubuhnya, dan lorong-lorongnya perlahan terbuka. Di bawah bimbingannya yang hati-hati, yang berasal dari kendalinya atas kekuatan spiritualnya, dia memasukkan energi asal dari Ultimate Ice ke kakinya sambil terus membiarkan kekuatan jiwanya naik ke seluruh tubuhnya. Bahkan dengan mata telanjang bisa melihat energi biru es merayapi kakinya. Tubuh Huo Yuhao sedikit gemetar, tapi sekarang keringatnya berkurang. Kakinya mengalami perubahan terbesar. Setiap kali keringat muncul, itu akan membeku. Saat Huo Yuhao membuat rencana pemulihannya, dia mengambil keputusan yang sulit setelah banyak analisis. Energi asal langit dan bumi tipe S di tubuhnya terlalu kuat, sampai pada titik di mana kekuatan jiwanya tidak dapat beroperasi seperti biasa dengan kehadirannya. Yang bisa dilakukan oleh kekuatan jiwanya hanyalah bersirkulasi melalui tubuhnya dengan kecepatan lambat. Bahkan jika tubuhnya sembuh total, kultivasinya hanya akan berada pada level master jiwa 3 cincin. Ini tidak bisa diterima. Meski terluka parah, dia tetap peduli dengan turnamen tersebut. Sebagai pemain utama timnya, bagaimana mungkin dia tidak ambil bagian? Oleh karena itu, dia memikirkan sebuah rencana, yaitu mengirimkan semua energi asal langit dan bumi ke kakinya. Dalam tubuh manusia, kaki menempati ruang terbesar. Darah mengalir dengan mudah di sana. Sebagai perbandingan, area terpenting untuk sirkulasi energi jiwa adalah batang tubuh. Dengan memaksakan energi asal dari Ultimate Ice ke kakinya, itu mirip dengan mengubah kakinya menjadi ruang penyimpanan saat dia mengompres energi asal ke dalamnya.
Melakukan hal itu akan memungkinkan kekuatan jiwanya beredar melalui bagian atas tubuhnya. Menurut perkiraannya, serta perhitungan kedua tetua, dia bisa memulihkan hingga 70 hingga 80% dari kultivasinya. Ini akan cukup baginya untuk memasuki turnamen. Lebih jauh lagi, aliran normal dari kekuatan jiwanya akan membuatnya lebih mudah untuk menyerap energi asal dari langit dan bumi. Itu akan diserap lebih cepat. Ini adalah perawatan yang paling optimal. Namun, itu bukan tanpa masalah. Masalah utamanya adalah bahwa satu-satunya cara untuk menyimpan energi asal-usul es dari langit dan bumi adalah dengan mengisi kakinya dengan itu. Huo Yuhao akan kehilangan kendali atas kakinya. Sebelum dia bisa menyerap energi sepenuhnya, dia tidak akan bisa berjalan atau menggerakkan kakinya sama sekali. Untuk sementara, dia akan menjadi lumpuh. Lebih jauh lagi, energi asal dari Ultimate Ice bukanlah bahan tertawaan. Jika dia tidak bisa menyerapnya tepat waktu, dia mungkin kehilangan kendali atas kakinya selamanya. Para tetua tidak ingin dia melakukan ini pada awalnya. Sebaliknya, mereka ingin perlahan membiarkan kekuatan jiwanya beredar di seluruh tubuhnya, yang akan menjadi cara yang lebih stabil namun lebih lambat untuk menyerap energi asal. Itu kurang berisiko, dan sementara kultivasi Huo Yuhao akan turun sedikit, itu tidak akan mempengaruhi tubuhnya. Namun, melakukan hal itu akan membutuhkan waktu beberapa bulan untuk pulih sepenuhnya, karena dia perlu beradaptasi dengan energi asal. Setelah cederanya, pemulihan lorongnya juga akan dipengaruhi oleh keberadaan energi asal. Dia akan pulih jauh lebih lambat, yang berarti dia akan melewatkan turnamen yang akan datang. Huo Yuhao dengan demikian memilih jalannya tanpa ragu-ragu. Dia harus mengambil bagian dalam turnamen. Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah memastikan bagian atas tubuhnya tidak akan mengalami gangguan dari energi asal dari Ultimate Ice. Hanya dengan begitu dia dapat pulih dengan cepat dan ambil bagian dalam turnamen. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa berjalan? Dia percaya bahwa dengan kemampuannya, dia masih bisa berperan. Yang mengejutkan Tetua Xuan dan Tetua Zhuang adalah kenyataan bahwa Wang Dong'er tidak berusaha menghentikannya. Dia berkata bahwa dia tidak akan menentang keputusannya. Pola pikirnya sederhana. Setelah kejadian ini, Huo Yuhao dan dia menjadi satu. Jika Huo Yuhao baik-baik saja, maka dia akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi padanya, dia akan menemaninya. Selain itu, dia memahami kepribadiannya dengan sangat baik. Jika dia tidak mengikuti turnamen ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Wang Dong'er. Huo Yuhao juga berjanji padanya bahwa setelah turnamen, dia akan mengambil energi asal langit dan bumi dari kakinya dan membiarkannya menghilang ke seluruh tubuhnya. Seharusnya tidak ada masalah dengan hanya menyimpannya di sana selama beberapa bulan. Akhirnya, Penatua Xuan setuju. Energi asal dari Ultimate Ice terus mengalir ke kakinya. Saat kekuatan jiwa dari Dantian Huo Yuhao naik, itu segera menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia bisa memindahkan energi asal lebih cepat lagi. Lagi pula, energi asal adalah objek tanpa kesadaran. Ditambah dengan fakta bahwa jiwa bela diri kedua Huo Yuhao adalah Ultimate Ice, masih mungkin baginya untuk memanipulasinya. Setelah beberapa menit berlalu, kaki Huo Yuhao menjadi semakin asing. Awalnya, mereka putih pucat. Kemudian, mereka berubah menjadi biru muda. Warna biru ini terus-menerus menggelap, hingga akhirnya berubah menjadi biru tua. Namun, saat ini, Huo Yuhao mengerutkan kening. Yuhao, ada apa? Penatua Xuan bertanya dengan suara rendah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa memasukkan lagi. Lorong di kaki saya tidak tahan lagi. Akan ada komplikasi, ada lagi? Penatua Xuan bertanya dengan kaget. Huo Yuhao berkata, tidak banyak, perkiraan kami benar. Awalnya, kakiku seharusnya bisa mengambil energi asal terkompresi dari langit dan bumi. Namun, inilah masalahnya. Saat aku memindahkan energi asal langit dan bumi ke arahku kaki, bagian yang ada di tubuh saya sudah mulai tumpah juga. Awalnya, itu ditekan di dalam tulang jiwaku, tapi sekarang, sebagian telah mengalir keluar. Kakiku tidak bisa menerima kekuatan jiwa ekstra ini. Terlebih lagi, energi asal ini telah hilang ke lorong terpenting saya, dan itu akan sangat mempengaruhi pemulihan saya. Penatua Xuan berkata, apa yang bisa kami lakukan?
Jika Anda tidak tahan lagi, Anda harus berhenti. Luangkan waktu Anda untuk pulih, dan jangan terlalu khawatir tentang persaingan. Tidak, aku harus mewakili sekte Tang. Huo Yuhao berkata dengan pasti. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi, dan dia dapat dengan jelas melihat bahwa di bawah kulitnya, helaian energi biru mengalir ke arah lengan kirinya. Karena kaki saya tidak tahan lagi, saya akan menyerahkan lengan. Alasan mengapa dia memilih lengan kirinya daripada tangan kanannya adalah karena tulang lengan kiri kalajengking es giok ada di lengan kirinya. Itu akan membantu dalam mengompresi dan menyerap energi asal dari langit dan bumi. Wang Dong'er menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia jelas tahu bahwa seperti ini, Huo Yuhao hanya bisa menggerakkan kepalanya, lengan kanannya, dan badannya. Dia seperti orang cacat yang kehilangan 3 anggota tubuhnya. Semua ini karena dia. Kali ini, tidak ada masalah. Saat semua energi biru mengalir ke lengan kiri Huo Yuhao, lengan kirinya berubah menjadi biru muda. Meskipun tidak menakutkan seperti kakinya, ia berbaring rata di tempat tidur, tidak bergerak. Itu tampak seperti sudah mati. Dia menghela napas dan dengan lelah membuka matanya. Dia menatap Tetua Xuan, Tetua Zhuang, dan Wang Dong'er, yang air matanya menutupi matanya. Dia memaksakan senyum dan berkata, "Lihat, saya berhasil. Segera, saya akan sembuh total." Saat kekuatan jiwanya mengalir melalui tubuhnya, ia mampu menyelesaikan sirkulasi kecil. Meskipun dia tidak dapat melakukan sirkulasi besar tanpa kaki dan lengan kirinya, sirkulasi kecil ini memungkinkannya memulihkan 70% kultivasinya. Dadanya, tempat Penatua Zhuang telah menyembuhkan lorongnya dengan kekuatan jiwanya dan yang dipelihara oleh energi kehidupan dari Life Gold, pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah membuka semua lorong yang tersumbat di tubuhnya. Ini akan membuatnya mendapatkan kembali kultivasinya lebih banyak lagi, dan merasa lebih baik. Saat dia berbicara, Huo Yuhao menekan tempat tidur dengan tangan kanannya dan berjuang untuk bangun. Wang Dong'er bergegas untuk membantunya. Dia menggelengkan kepalanya, bersikeras bahwa dia bisa bangun sendiri. Tindakan ini, yang sebelumnya tidak berarti baginya, sekarang menjadi sangat sulit. Saat dia memaksa tubuhnya naik sedikit demi sedikit, luka besar di dadanya tetap ada. Sekarang ada lapisan darah di permukaannya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Saya akan mewakili sekte Tang di turnamen." Penatua Xuan mendengus dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan kecil." Dia menghela nafas dan berbalik. Penatua Zhuang tersenyum sedikit dan berkata, "Istirahatlah dengan baik. Jika Anda ingin mengikuti turnamen, Anda harus pulih. Ingatlah untuk memijat kaki Anda setiap hari. Meskipun kaki Anda tidak dapat bergerak, Anda harus membuat energi asal di dalamnya bergerak. Ini akan membuat tubuh Anda tetap lentur. Untungnya, itu adalah Ultimate Ice dan bukan Ultimate Fire. Jika tidak, lorong Anda sudah lama hilang. Ultimate Ice memiliki sifat pengawet. Perkiraan konservatif menyatakan bahwa kaki Anda akan baik-baik saja untuk setengah tahun ke depan. Setelah setengah tahun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Anda tidak dapat membiarkannya berlarut-larut lebih dari 1 tahun. Jika tidak, akan ada masalah besar, mengerti? 1. Ya, jawab Huo Yuhao dengan hormat. Penatua Zhuang mengingatkannya beberapa kali sebelum pergi. Perawatan ini telah memberinya banyak inspirasi. Untuk kasus khusus seperti Huo Yuhao, dia harus mencatatnya dengan cepat sehingga dia dapat membuat rencana perawatan yang lebih baik di masa mendatang. Sementara 3 anggota tubuh Huo Yuhao tidak bisa bergerak, perawatan ini masih bisa dikatakan sempurna. Paling tidak, nyawa Huo Yuhao tidak lagi dalam bahaya. Saat dia mengirim Penatua Zhuang keluar, Wang Dong'er bertanya dengan hati-hati apakah ada sesuatu yang harus dia perhatikan saat merawatnya. Baru kemudian dia kembali ke kamar. Saat dia masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk berlari ke sisi tempat tidur dan melompat ke pelukannya. Huo Yuhao menggunakan satu-satunya tangannya yang bisa digerakkan, yang masih gemetaran, untuk memegangi pinggang rampingnya. "Gadis bodoh, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku lebih baik sekarang? Kamu seharusnya bahagia. Jangan menangis, ini semua berkat perawatanmu yang cermat. Namun, kamu menjadi lebih kurus. Lihat dirimu, kamu sekantong tulang. Kamu harus tetap sehat agar bisa merawatku, ya ya." Wang Dong'er setuju tanpa henti.
Namun, air mata mengalir di pipinya seperti kalung mutiara yang putus. Dong-er, bisakah aku menjelaskan sesuatu tentang QR padamu? Huo Yuhao bertanya. Dia merasa bahwa dia harus memberitahu Dong-er beberapa hal. Misalnya, fakta bahwa mereka bisa memadukan jiwa bela diri mereka. Ini akan mencegah timbulnya kesalahpahaman di masa depan. Wang Dong-er menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dari pelukannya, dia duduk dan menatapnya. Jarak mereka hanya beberapa senti. Dia berkata sambil menangis, Yuhao, aku tidak mau atau perlu mendengar penjelasan apapun. Setelah hari ini, apapun yang terjadi, aku akan mempercayamu sepenuhnya. Kamu telah membuktikan kepadaku bahwa kamu adalah orang yang mencintaiku. Lebih dari siapapun di dunia, Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa. Mengatakan itu akan membuat orang tuamu sedih. Wang Dong-er berkata, itu berbeda, bagaimana bisa cinta orang tua dibandingkan dengan bagaimana kamu memperlakukanku. Selain itu, setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah mengunjungiku sekalipun. Huo Yuhao dengan cepat mengubah topik sambil berkata, baiklah, baiklah, jangan menangis. Bantu aku berbaring untuk beristirahat. Seluruh perawatan telah menjadi ujian atas keinginannya. Seandainya orang lain, mereka akan menjadi gila karena rasa sakit. Namun, Huo Yuhao menahan semuanya. Tetap saja, dia terkuras dari seluruh cobaan itu. Ya, Wang Dong-er membantunya berbaring. Sejak hari itu, pemulihan Huo Yuhao berjalan dengan baik. Dengan bantuan Wang Dong-er, dia menghabiskan 3 hari lagi untuk membuka semua lorong yang tersumbat di tubuhnya. Kemudian, dia mulai mendapatkan kembali fungsi tubuhnya. Setelah 5 lainnya dari 7 monster Shrek mengetahui bahwa dia dapat ikut serta dalam kompetisi, mereka semua sangat gembira. Dengan Huo Yuhao dan Wang Dong-er kembali, mereka benar-benar 7 monster Shrek. Kursi roda kayu, seluruhnya terbuat dari pohon emas, dikirim ke Huo Yuhao oleh Tetua Xuan. Sementara Penatua Xuan masih menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan di wajahnya, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda pengampunan terhadap Huo Yuhao masih mengingat perhatian dan perhatiannya terhadapnya. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental semakin dekat. Balai Konferensi Sekte Tang, dipimpin oleh BIBI. Anggota 7 monster Shrek lainnya mencapai tempat itu. Selain 7 dari mereka, Xuan Ziwen, yang sekarang menjadi wakil pemimpin sekte dan bertanggung jawab atas penelitian alat jiwa, Mo Xuan, dan Nana, yang merupakan insinyur jiwa jarak dekat yang memiliki jiwa bela diri Netherworld, juga ada di sana. Bersama dengan Ji Juan, Jing Xian, dan petinggi sekte Tang. Masuknya Xuan Ziwen memungkinkan sekte Tang berkembang pesat, terutama karena sekte tersebut didukung oleh Akademi Shrek. Setiap minggu, siswa Departemen Alat Jiwa Shrek memiliki 3 hari pelajaran dengan sekte Tang. Di sekte Tang, mereka dipimpin dan diawasi oleh Xuan Ziwen. Pabrik bawah tanah sekte Tang telah memulai konstruksi. Itu sangat besar, dan meniru Illustrious Virtue Hall. Perkembangan pesat sekte Tang membuat banyak fasilitasnya tidak dapat mengikuti, terutama karena kecil. Xuan Ziwen mengusulkan sebuah ide, dan 7 monster Shrek dan Akademi Shrek mendiskusikannya sebelum mereka akhirnya setuju untuk membangun pabrik alat jiwa bawah tanah yang besar. Sementara Departemen Alat Jiwa Akademi Shrek berkembang. Prioritas mereka masih mengajar. Oleh karena itu, tidak mungkin mereka bisa merahasiakan semuanya. Beberapa alat jiwa tingkat tinggi tidak dapat diproduksi di sana. Akademi Shrek memutuskan untuk membantu sekte Tang menyelesaikan pabrik rahasia mereka setelah berdiskusi di Paviliun Dewa Laut. Lagi pula, sekte Tang terletak di dalam kota Shrek, seperti pabriknya. Signifikansinya bagi perkembangan akademi di masa depan tidak dapat diremehkan. Setelah beberapa putaran diskusi, Akademi Shrek memutuskan untuk mencurahkan uang, tenaga, dan logistik untuk penyelesaian pabrik bawah tanah. Pada saat yang sama, Akademi Shrek juga membeli 49% saham sekte Tang. Ini berarti bahwa keuntungan apapun yang dihasilkan sekte Tang di masa depan, 49% darinya akan masuk ke Akademi Shrek. Namun, hak untuk memilih tetap ada pada mereka. Tentu saja, sebagai pemegang saham terbesar sekte Tang, Akademi Shrek akan mengirim seseorang untuk mendengarkan setiap kali sekte Tang membuat keputusan penting. Pada saat yang sama, seseorang dari sekte Tang juga akan hadir di konferensi yang diadakan di dalam Paviliun Dewa Laut.
Awalnya, Bei Bei berencana menggunakan kesempatan ini untuk membiarkan Huo Yuhao melanjutkan posisinya di Paviliun Dewa Laut. Namun, Huo Yuhao memberi isyarat kuat kepada Bei Bei bahwa dia menentang rencana ini. Alasan penolakannya sederhana. Dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan kembali tempatnya di Paviliun Dewa Laut melalui kemampuannya sendiri. Untuk Sekte Tang, ini berarti mereka akan memiliki dua perwakilan di meja konferensi. Bukankah itu hal yang lebih baik? Akhirnya, Bei Bei terpilih sebagai wakil untuk mengambil bagian dalam konferensi di Paviliun Dewa Laut. Sekte Tang dan Akademi Shrek terhubung erat, begitu saja. Pabrik bawah tanah itu sangat besar. Awalnya, pembangunan Balai Kebajikan Terkemuka membutuhkan waktu hampir 10 tahun untuk menyelesaikannya. Jika pabrik bawah tanah Sekte Tang memakan waktu 10 tahun, itu akan terlalu lama. Pada saat ini, kekuatan Akademi Shrek terungkap, bahkan mengejutkan Xuan Ziwen. Akademi Shrek mengirim 20 orang lagi untuk membantu pembangunan. Dengan masuknya kelompok ini, Xuan Ziwen tercengang pada hari dia bertemu mereka. Saat itulah dia menemukan perbedaan antara seorang insinyur jiwa dan seorang guru jiwa. 20 orang yang dikirim oleh Akademi Shrek dipimpin oleh Penatua Xuan. Mereka semua adalah master jiwa tipe bumi. Setelah itu, Penatua Xuan menunjukkan kepada Xuan Ziwen kekuatan menakutkan dari banteng Tao Tia yang saleh. Hanya dalam satu hari, sebuah gua bawah tanah yang besar digali oleh Penatua Xuan menggunakan kekuatannya yang mengesankan. Lebih jauh lagi, dia tidak benar-benar menggali tanah untuk dipindahkan ke tempat lain. Semua tanah dipadatkan ke dalam dinding lubang dengan kekuatan jiwanya. Ini menyebabkan gua menjadi sangat kokoh, dengan dinding yang sangat kuat. Perlu diketahui bahwa proses penggalian gua sangat sulit. Ketika Balai Kebajikan Terkemuka pertama kali dibangun, tidak hanya para pembangun harus mempertimbangkan situasi bawah tanah, tetapi semua pembangunnya adalah manusia biasa, dan mereka tidak terburu-buru untuk waktu. Oleh karena itu, mereka membutuhkan waktu hampir setengah tahun untuk menggalinya. Kemudian, mereka masih harus membentengi temboknya. Ini memakan waktu hampir 1 tahun lagi. Namun Penatua Xuan hanya membutuhkan 1 hari untuk melakukan semua ini sendiri. Setelah selesai, Penatua Xuan menyerahkan master jiwa tipe bumi lainnya ke Xuan Ziwen saat dia pergi untuk minum lebih banyak anggur. Di antara master jiwa tipe bumi dengan jiwa bela diri ini, 3 di antaranya adalah Douluo berjudul, 6 di antaranya adalah Douluo jiwa, dan sisanya setidaknya adalah kaisar jiwa. Beberapa dari mereka adalah guru, dan beberapa dari mereka adalah murid dari halaman dalam. Di antara mereka, mereka hanya membutuhkan 20 hari sebelum pabrik bawah tanah Sekte Tang selesai. Ini termasuk ventilasi, pasokan air, dan infrastruktur dasar lainnya. Sekarang, mereka hanya harus berurusan dengan pemasangan lampu jiwa. Apa yang terjadi selanjutnya jauh lebih sulit. Yang terpenting adalah pembangunan berbagai jenis alat jiwa. Ini adalah prestasi teknik yang sangat besar. Namun, dengan selesainya struktur, yang perlu mereka lakukan hanyalah membuat berbagai alat jiwa. Dan pabrik bawah tanah dapat mulai beroperasi. Semua alat jiwa tipe tambahan dari Sekte Tang dipindahkan ke bawah tanah. Tepat ketika Xuan Ziwen hendak menggambar desain berbagai alat jiwa dari ingatan, Huo Yuhao, yang tubuhnya telah pulih, mendatanginya, membawa setumpuk besar kertas. Sementara Xuan Ziwen adalah peneliti top dari Illustrious Virtue Hall, tidak mungkin dia bisa mengetahui detail konstruksi semua alat jiwa. Lagi pula, setiap alat jiwa membutuhkan banyak penelitian dan eksperimen sebelum dapat diselesaikan. Menurut rencana awalnya, dia membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk menyelesaikan penelitian dan pengembangan alat jiwa tipe tambahan ini. Ini dengan syarat dia mengingat lebih dari 1/3 diagram untuk alat jiwa tipe tambahan ini. Namun, Huo Yuhao memberinya kejutan besar. Ketika dia melihat semua diagram yang sangat rinci dari alat jiwa tipe tambahan, insinyur jiwa kelas 8 yang sangat cerdas ini memandang Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Setelah lama tidak percaya, dia berkata, "Sekarang saya tahu apa yang Anda pelajari selama pertukaran Anda." Dengan bantuan dari segala penjuru, Xuan Ziwen bersumpah bahwa dalam 1 tahun, dia akan membangun dan memindahkan pabrik bawah tanah. Dalam waktu 3 tahun, itu akan mencapai level Illustrious Virtue Hall. Tentu saja, ini dengan syarat dia memiliki sumber daya yang cukup. Huo Yuhao membawa semua logam mulia yang diperolehnya ke Xuan Ziwen.
Pada saat yang sama, kekayaan besar kota Shrek mulai berlaku. Beberapa bisnis yang dikendalikan oleh Akademi Shrek di kota Shrek mencurahkan semua sumber daya mereka untuk pabrik bawah tanah. Sejumlah besar logam mulia dibeli dari setiap sudut benua. Akibatnya, selama beberapa bulan ke depan harga logam mulia di benua itu naik 10%. Tentu saja, semua ini adalah pemikiran sampingan dari 7 monster Shrek, karena mereka akan segera berangkat ke turnamen. Konferensi sekarang adalah yang terakhir sebelum turnamen. Bei Bei berkata, Guru Xuan, kami akan menyerahkan pabrik bawah tanah kepadamu. Ya, jawab Xuan Ziwen. Kepalanya menunduk, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Huo Yuhao, yang duduk di sebelahnya, dapat melihat bahwa mata Guru Xuan berwarna merah menyala dan sedikit merah. Aula kebajikan terkemuka yang baru akan dibuat ulang, dengan dia sebagai pemimpinnya. Awalnya, ketika ide ini pertama kali diajukan, Xuan Ziwen sangat bersemangat hingga hampir melompat ke udara. Bagi seorang insinyur jiwa, apa yang lebih penting daripada membuat alat jiwa? Hanya untuk kesempatan ini, dia berjanji untuk memberi kuliah seminggu sekali di Akademi Shrek. Saat ini, dia mungkin sedang memikirkan cara untuk membuat diagram baru untuk alat jiwa. Bei Bei berkata, kita akan berangkat besok. Kita bertujuh akan pergi, bersama dengan Nana. Oleh karena itu, 8 dari kita akan berangkat. Kakak Ji, Kakak Mo, Kakak Zian, tolong jaga Sekte Tang. Sekte Tang baru Bet Chezuge Divine Crossbow Cannons akan dipasang di kota Shrek. Selain meriam jiwa stasioner, kami akan berhenti memproduksi alat jiwa jenis lain sehingga kami dapat mengizinkan pembangunan pabrik. Kami akan kembali dalam 6 minggu di paling tidak, dan paling lama 2 bulan. Oleh karena itu, saya percaya semua orang di sini untuk mengelola sekte saat kita tidak ada, tidak. Saat Bei Bei selesai berbicara, ada tentangan. Pembicaranya adalah Jing Zian. Saudari Zian, masalah apa yang kamu miliki? Tanya Bei Bei. Jing Zian menatap Ji Juen, yang berada di sisinya, dan berkata, kami juga ingin pergi ke turnamen. Bei Bei tercengang saat dia berkata, namun, bukankah kamu di atas batas usia? Baik Jing Zian dan Ji Juen berusia lebih dari 20 tahun, yang merupakan batas usia turnamen. Jing Zian mendengus dan berkata, terus kenapa? Akan ada banyak master jiwa yang berkumpul di sana. Selain itu, kami berdua akrab dengan Radiant City. Jika kami pergi, kami dapat membantumu dengan beberapa hal, dan bahkan melindungimu. Huo Yuhao tertawa, lindungi kami? Saya pikir kalian berdua pergi ke sana untuk menimbulkan masalah. Dia terlalu mengenal mereka. Jika mereka pergi ke Radiant City, mereka akan mencari orang untuk berjuang memperbaiki diri. Wajah Jing Zian memerah, dan dia berkata, terus kenapa? Ini kesempatan yang bagus, kami tidak akan melewatkannya. Selanjutnya, lihat dirimu sendiri. Kamu membutuhkan seseorang untuk mendorong kursi rodamu, kan? Benar. Aku akan melakukannya, kata Ji Juen dengan lugas. Matanya mengungkapkan tekadnya kepada semua orang. Mereka berdua telah memberi banyak masalah pada Bei Bei. Karena mereka telah bergabung dengan Sekte Tang, tidak ada satu momen pun ketika mereka menganggur. Terkadang mereka akan mencari tantangan, dan di lain waktu, mereka akan mencoba untuk bertarung. Semua orang berusaha bersembunyi dari mereka, terutama Ji Juen. Saat niat pedangnya menjadi lebih kuat, bahkan Bei Bei dan Su Sanxi merasa sulit untuk mengalahkannya. Huo Yuhao tidak lagi takut pada mereka berdua. Dengan kondisinya saat ini, Ji Juen dan Jing Zian tidak akan melawannya. Huo Yuhao menatap Bei Bei, yang berpikir sejenak. Dan kemudian berkata, baiklah, kalian berdua bisa mengikuti kami. Namun, aku perlu menjelaskan beberapa hal. Kalian berdua tidak bisa hanya menghabiskan seluruh waktumu mencari pertengkaran. Saya harap kalian berdua dapat memikul tanggung jawab merawat Yuhao. Tubuhnya sekarang menghadapi keterbatasan yang parah, jadi saya membutuhkan kalian berdua untuk merawatnya. Ji Juen dan Jing Zian mengangguk. Bei Bei memikirkannya dalam waktu singkat. Jika mereka berdua tinggal, tidak akan ada orang yang bisa mereka lawan. Mereka mungkin lari ke akademi dan menimbulkan masalah. Mereka akan seperti bom waktu jika tertinggal, jadi lebih baik membawa mereka. Kali ini, tidak ada guru yang menemani mereka. Mereka akan melakukan ini sendiri. Akademi Shrek tidak dapat mengirim master jiwa yang kuat untuk menemani mereka,
dan hanya dapat membiarkan guru yang bertanggung jawab atas tim Shrek melindungi mereka secara diam-diam. Dengan Jijuan dan Jingxian, kekuatan tim meningkat. Selama mereka tidak bertemu dengan Titlet Douluo, mereka seharusnya aman. Akademi Shrek, Paviliun Dewa Laut. Halaman dalam. Ledakan. Cahaya keemasan melintas seperti naga yang berputar di tengah penerbangan. Itu langsung mengecam Dai Huabin. Wang Qr mengambil tombak naga emasnya dan menatapnya tajam sambil berkata, dengan kondisimu saat ini, kamu ingin mengalahkan Huo Yuhao? Bahkan dengan satu tangan, dia masih bisa menjagamu. Dai Huabin menggertakkan giginya dan memanjat dari tanah. Tidak ada kemarahan di matanya, hanya tekad murni. Dia meraung, sekali lagi.